Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu wa tanzilan yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah, Rasulullah makan baca bautan atim man ahyat nanti makan tambani man akabani kanal jannah sodakulan timbasan ngalim. Hadirin yang mulia, mari kita lagi dan lagi selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala pada detik ini, saat ini masih banyak beri nikmatan pada kita. Maka kita sebagai hambanya Allah, maka kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, bahwa sesungguhnya manusia itu hanya terjadi dari setetes air yang mendidihkan. Berdasarkan itu prosesnya manusia yaitu 40 bulan pertama itu air itu menggumpal menjadi darah. Terus 40 kedua darah itu menggumpal jadi berbentuk manusia. Dari 40 hari ketiga darah itu menggumpal jadi manusia. Itu sudah ada tandanya perempuan atau laki-laki, dari tandanya. Dan Allah meniupkan ruh. Allah memberikan ruh. Dan Allah berjanji, alastu rabbikum. Dan itu, ya Tuhan, ya Allah, benar awal sembahanku. Qalu bala sa'idna. Terus jadi 40 hari ketiga itu sudah ditiupkan ruh, ada bentuknya laki-laki atau perempuan. Maka setelah 9 bulan 10 hari maka lahirlah. Nah, di dalam kandungan itu, dalam kandungan itu pelajaran kita. Bagaimana kita makan, minum pakai plasenta. Jadi Allah memberikan mata tidak berguna, kaki tidak berguna, telinga tidak berguna. Begitu lahir baru ketahuan telinga gunanya bagaimana, tangan bagaimana, baru tahu bahwa kegunaannya itu di dunia baru tahu. Seperti kita hidup itu tidak ada, kan suruh beribadah nggak ada, suruh sholat nggak ada, puasa nggak ada. Misalnya tanpa ibadah pun bisa makan, tapi setelah mati baru tahu apa gunanya kita harus tuh beribadah pada Allah, apa gunanya kita ya baca Quran, apa gunanya kita itu berpuasa. Itu baru ada gunanya kalau kita sudah mati. Maka kita sudah mati itu baru tahu gunanya ibadah di dunia, ibadah puasa baru tahu. Maka di surat As-Sajdah baru tahu dia Rabbana absarna fa'jina na'mal sholihan inna muqinun. Itu baru orang-orang yang masuk baru tahu bahwa orang-orang yang beribadah itu baru tahu gunanya. Maka kita mengajak sebelum mati, mari kita persiapkan. Soalnya semua makhluk yang punya nyawa pasti mati. Kalau manusia itu harus ada tanggung jawabnya, bukan kok hewan kalau mati udah nggak ada. Tapi kalau manusia harus ada mempunyai tanggung jawab di sisi Allah Taala. Maka semua manusia itu pasti menginginkan kehidupan di dunia, ya kan, tuh kekuatan apa tuh menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan, kejayaan di dunia dan akhirat itu pasti semua menginginkan. Tapi Allah Ta'ala mempunyai keputusan dan apa itu bahwa keputusan Allah itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Hadirin yang mulia, kalau mau tahu
Apakah dan Allah bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dunia yang sementara dan akhirat selama-lamanya hanya mengikuti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah meletakkan bahwa kejayaan manusia itu hanya pada itu mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat pun sudah mengikuti. Kalau mau ikut jaya, ingin jaya harus ikuti cara Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah itu mendidik sahabat-sahabatnya. Karena sahabat mempunyai sifat-sifat yang mulia. Karena gimana? Sahabat itu dia langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ingin selamat, ingin jaya, ingin mulia, harus ikuti cara Rasulullah. Karena ingin mengikuti cara sahabat. Karena sahabat itu mempunyai sifat-sifat yang mulia. Kalau ingin mempunyai sifat yang mulia, caranya yaitu harus tahu sifat sahabat itu ada 6. Yaitu 1, yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya yaitu la ilaha illallah itu kalau meyakini bahwa tidak ada yang berhak selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana kita itu bukan hanya mengikuti apa itu mengakui bahwa Allah sudah menciptakan, kita harus meluangkan waktu, meluangkan diri untuk keluar jalan Allah. Semakin banyak meluangkan harta, meluangkan waktu, diri, Allah akan memberikan kepahaman, ya? Bahwa bagaimana fadilahnya orang yang yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, dan orang yang punya iman, walaupun iman sedikit pun, punya iman yang lurus, maka Allah akan membalas surga yang luasnya 10 kali dunia. Muhammad Rasulullah, artinya Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan hanya mengikuti cara Rasulullah, bukan hanya lisannya mengikuti cara Rasulullah, tapi bagaimana amalnya? Amalnya itu mengikuti cara Rasulullah, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya hanya mengikuti cara Rasulullah. Tidak mengikuti cara Rasulullah, jangan mengharap mendapat kebahagiaan. Yaitu fadilahnya yaitu man mata saka umati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di kala usahanya umatku, baginya pahala mati 100 syahid. Man ahya sunati fakot akabani wa man akabani karena ma'ifil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku akan bersamaku di dalam surga. Hadirin yang mulia, perlu diketahui sunnah Rasulullah bagaimana. Sunnah Rasulullah ada 3, yaitu sunnah surah, sirah, sariroh. Surah yaitu cara penampilannya Rasulullah atau potretnya Rasulullah, ya, pakai apa itu, tutup kepala, pakai jenggot. Pakaiannya yang paling disukai oleh Rasulullah adalah antara dengkul sampai mata kaki, pertengahan antara dengkul dan mata kaki, itu yang paling disukai. Kalau kurang suka, turunkan sedikit, turunkan lagi, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Itu adalah potretnya Rasulullah. Dan nasiro itu bagaimana cara ibadah Nabi. Ibadah Nabi itu pertama, ibadah Nabi itu punya 3 tertib. Tertib waktu, tertib tempat, tertib cara. Waktunya adzan dimandangkan, tepatnya di mana adzan dimandangkan. Ketiga adalah berjamaah. Maka jangan bikin aturan sendiri. Sholat yang penting tidak meninggalkan waktu, dan itu kalau mengikuti cara Rasulullah, adzan dimandangkan harus siapkan pergi ke masjid. Terus bagaimana surah sariroh itu adalah cara pikiran Nabi. Nabi itu selalu memikirkan bagaimana pertama umatnya itu kenal dengan Rasul, kenal dengan Allah Ta'ala. Ya. Soalnya banyak saudara kita hidup tidak tahu, hidup yang menciptakan siapa tidak tahu. Maka Rasulullah itu mempunyai pikiran bagaimana umat itu selalu ingat dengan Allah.
Karena Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara. Kita harus paham bahwa kita